Semua, coba dites suara saya bisa jelas. Ya Mas, ada saudara kita belum kenal, belum pernah ketemu. Dia kontak lewat Bu Susi. Karena saya enggak ada. Ini ternyata saya terlibat. Baik, kita mau belajar. Lagi sekali suara saya bisa dengar jelas. Yang Zoom, Instagram, Facebook. Tolong Iskia, tulis ya. Perlu pakai mic nggak? Nggak perlu pakai mic ya? Bisa dengar nggak? Ya, dengar. Baik. Kalau kita mendengar atau berkata ada orang mau menang, itu muncul apa di benak kita, di pikiran kita? Muncul menang. Berjuang. Apa? Berjuang. Apalagi pertandingan. Apalagi apa? Hadiah. Apalagi semangat. Apalagi kompetisi. Ayo keluarkan lagi semua. Menang. Benar kata menang. Apalagi Gembira. Ya ada satu lagi. Apa? Kalau curang kenapa? Kalau curang kenapa? Hadiah sebentar. Bisa masuk. Tolong lihat. Kenapa Bob? Kamu kok beda sendiri? Curang kenapa? Apa hubungannya dengan menang? Bentar ya. Ada yang agak unik ini. Bukan antik. Sebelum curang. Kenapa? Pengalaman pribadi. Maksudnya Suka curang ya. tidak serius. Kami mau dengar. Kita belajar. Bisa menang kalau curang. Itu dulu dia ngomong dulu. Apa? Kenapa lu serius Bob? Kami mau belajar. Maaf ya, yang di rumah ini ada yang unik. Curang. Apa hubungannya? Curang karena Ada gua. Sini. Sini. Parkirnya betul nggak? Atau masuk aja? Aman. Jalannya sempit nggak? Kenapa? Ini orang yang curang ya. Jadi orang kalau coba diukur sentimeternya wajahnya gimana ini kok bisa curang? Oke, kenapa curang? Orang kalau menang kan kamu bilang kalau orang menang biasanya apa yang terlintas di pikirannya kita ya. Oke. Itu tadi macam-macam itu kata dia. Tapi bisa jadi juga curang. Lah kenapa? Ya karena dia bisa saja menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu kemenangan. Oke. Memang bisa terjadi orang curang menang, tapi harap bukan kamu. Balik sini. Ada orang-orang yang mengalami kemenangan karena curang, ada, nggak sedikit itu. Tapi hari ini kita akan belajar. Begitu kita mendengar kata menang, logika kita pasti mikir, wih, itu orang yang kuat itu. Wih, itu orang yang maco, betul tidak? Kalau kok cewek, wih, itu spirnya gede sekali. Tapi justru menang di dalam Tuhan itu kebalikannya. Betul? Apa kebalikannya menang di dalam Tuhan? Kalah. Waktu kita lemah, waktu kita tidak berdaya. Dari satu hal ini kita belajar apa saja yang dunia nyatakan itu pasti dan selalu akan kebalikan dengan yang Papa kita omong. Setuju ya? Aneh. Justru yang menang di dalam Kristus itu yang bisa berkata dan selalu berkata dan berani berkata kepada yang maha hebat itu, jadilah kehendakmu. Amin. Nah, kalau kita mendengar kalimat ini, jadilah kehendakmu, bukankah justru di saat itulah kita mengalami kemenangan? Amin. Betul? Nah, padahal logika jadilah kehendakmu untuk masalah pertandingan, masalah menang ini, itu menunjukkan sikap apa? Pasrah, berserah, nggak berdaya. Saudara, ini yang luar biasa.
Semua kita pasti masih ingat Roma 8 ayat 37. Coba baca dulu Roma 8 37. Roma 8 37. Pak Indri ada Pak Indri? Ada. Mana? Di dalam. Ada. Oh nggak lihat. Oh sorry. Ternyata di sini. Udah Roma 8 37. Baca yuk 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita daripada orang-orang oleh Dia yang sangat mengasihi kita. Lebih dari semuanya itu, kita adalah orang-orang apa? Pemenang karena oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hizkia, bacakan yang TSI di situ. Yang kuat. Nah ini yang baca ini puisi itu Alexander itu ya. Dalam terjemahan TSI, tetapi dalam semua hal kita mendapat kemenangan sempurna melalui Kristus. Pelan-pelan. Kita mendapat kemenangan sempurna melalui Kristus terus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Wow, yang sudah menyatakan kasih-Nya luar biasa kepada kita. Terjemahan yang umum yang dikenal oleh banyak kalangan gereja, kita ini lebih daripada pemenang. Saudara, kalau kita mendengar kata lebih daripada pemenang, rasanya ada unsur kemustahilan dan ada unsur kesombongan. Betul nggak? Lebih daripada pemenang, more than conqueror. Loh, berarti bukan cuma nggak ada yang mengalahkan, banyak. Ya, lebih daripada pemenang. Nggak ngapa-ngapain, kok bisa? Saudara, di sini kita melihat luar biasa. Kemenangan kita justru waktu kita berserah. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak. Itu kemenangan kita. Saya mau buktikan saja. Walaupun sampai hari ini masih sangat banyak orang percaya bahwa uang itu bisa menyelesaikan segala-galanya. Wajar nggak orang berkata begitu? Wajar. Tapi faktanya tidak. Bukan cuma belum tentu. Uang tidak bisa menyelesaikan segala-galanya. Kalau sampai ada orang yang ngotot seperti itu, ayo kita buktikan balik. Berarti logikanya orang yang punya banyak uang tidak punya masalah. Ada antara orang yang uangnya pas-pasan dan orang yang banyak uangnya yang lebih banyak masalah yang Banyak uang. Nah, aneh bukan? Tapi sampai hari ini masih banyak orang yang ngotot. Pokoknya ada uang, pokoknya ada uang. Karena sudah terbukti dalam dunia ini. Nah, maka itu hari ini kita sebagai pria-pria yang diberkati Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, lihat konsep ini. Mendengar kata pria, laki-laki, pasti berhubungan dengan soal menang. Karena maaf, jangan tersinggung yang wanita. Fakta, walaupun tidak 100%. Kalau mendengar kata pria, mendengar kata wanita, maka kita mikir siapa yang lebih maco, lebih kuat. Nah, di sini kita melihat, jangan sombong. Sekuat apa kita, segagah kita apa, sekaya apa kita, percaya bahwa tetap ada limitnya, ada batasnya. Tadi pagi saya diundang untuk bicara di sebuah perusahaan dan tidak tahu kenapa Roh Kudus berikan saya tentang agama. Jadi memang itu bukan gereja, jadi umum saja bicara tentang masalah itu. Sampai pada diskusi, ada seorang wanita, dia seorang istri, dia bertanya begini. Nah, dalam hukum agama kami, istri itu tidak boleh membantah suami.
Satu kali istri membantah dalam hukum kami, saya nggak tahu, maka dianggap berdosa. Nah, padahal suami itu belum tentu benar terus. Ada cerita, kesempatan saya ngomong. Nah, karena dari awal kalimat pertama saya masuk, saya bilang begini, jangan mencari Tuhan dalam agama, pasti nggak ketemu Tuhan. Kaget mereka. Kenapa? Karena orang beragama itu justru tidak menyatakan Tuhan. Saya tanya kepada mereka, maaf ya, yang kaget dengan ini, yang kaget. Ya, saya tahu di situ yang Islam jauh lebih banyak daripada yang bukan Islam acara ini. Ya, maaf, saudara percaya nggak Tuhan itu adil? Itu dulu kalau ngomong dengan orang-orang yang ngotot soal agama. Kira-kira berani nggak ada orang ngomong Tuhan tidak adil? Jawab, berani nggak ada orang ngomong Tuhan tidak adil? Tidak ada. Nah, jadi saya yakinkan mereka. Saya percaya semua orang beragama pasti yakin Tuhan itu adil. Setelah saudara percaya Tuhan itu adil, saya tanya satu pertanyaan lagi. Orang yang fanatik beragama bisa adil atau tidak kepada setiap orang? Tidak. Justru orang yang beragama tidak pernah menyatakan keadilan, karena orang-orang itu hanya adil dengan yang seagama. Wih, mereka tepuk tangan waktu saya ngomong itu. Betul? Ini suatu hal yang kontradiksi. Satu pihak semua orang beragama pasti percaya Tuhan itu adil. Tapi aneh ketika ditanya lagi secara apa? Kaget baik. Nah, waktu seorang istri bertanya, maaf, kalau Tuhan adil, maka Tuhan tidak akan menjajah perempuan. Ya, kalau Tuhan adil, Tuhan nggak akan menjajah perempuan. Kalau Tuhan adil, Tuhan nggak mungkin membedakan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dan faktanya sudah, hampir semua agama di dunia perempuan itu rendah. Hampir semua. Lihat agama apa saja. Maka itu kita harus mengerti konsep itu. Nah, kembali kepada laki-laki yang merasa maco, merasa kuat, merasa hebat. Ternyata kekuatan kita tidak terletak pada kegagalan kita, semangat otot kita. Setuju? Nah, justru kekuatan kita di sini. Maka itu kita harus mengerti. Kita buka 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Maka itu kekuatan kita justru terletak waktu kita merasa lemah, merasa tidak berdaya. Oh. Ini sudah. Terima kasih. Ya. Mulai ayat 7. 2 Korintus 12 mulai ayat yang ke-7. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, stop. Kalimat pertama pengakuan Paulus supaya aku tidak sombong, supaya aku nggak merasa hebat, supaya aku nggak sok. Maka Tuhan memberi apa? Diberi sesuatu Duri dalam daging. Terus ada kata utusan iblis saja. Nah, yaitu seorang utusan iblis. Kalau kita membaca ayat ini, wajar nggak kita langsung berkonotasi? Wih, Tuhan sadis sekali. Betul, Tuhan sadis sekali. Kenapa? Ada seseorang yang masuk, siapa itu? Ya. Oh, dan anak kecil di sini anak saya. Oh, suruh masuk. Siapa namanya? Revival masuk sini. Loh, kok lagi keluar kamu? Ayo masuk.
Bisa kemana? Pur, kamu pindah ke dalam sini, Pur. Gak apa-apa sih tadi. Ini siapa namanya? Matius. Yang nama putranya. Oh, kamu tuh. Oh, sudah ketemu. Jadi berarti sama Raja. Ini doang. Gimana, Bal? Ayo, masuk sini. Udah? Nah, perhatikan kalimat ini. Supaya aku tidak meninggikan diri, supaya aku tidak sombong, supaya aku tidak jumawa, istilah bahasa Melayu, maka Tuhan mengutus seorang utusan iblis. Kedengarannya aneh sekali. Kalau saudara pernah bingung dalam kitab 2 Samuel, ketika Raja Saul lagi panik, gak tahu bagaimana, sudah jauh dari Tuhan, terus dia cari dukun, cari paranormal, masih ingat itu? Nah, ada terjemahan yang salah dalam kalimat itu, maka datanglah roh jahat yang dari Tuhan. Nah, itu terjemahannya salah, bukan yang dari Tuhan. Kalau kalimat itu dipakai, wih, Tuhan punya ingon-ingon, Tuhan punya pelihara, ambil ini. Enggak. Tuhan izinkan. Ya, bukan Tuhan kejam, karena memang Saul sudah hatinya miring dan bengkok betul. Maunya ya cari roh. Raja Saul. Ampuni mereka, ya Saul ya. Maaf ya, nggak tahu apa kan di sini ada yang namanya Saul. Bukan Saul itu. Oke, jadi Tuhan nggak punya peliharaan setan, enggak. Ya. Karena hati Saul sudah condong ke situ, ya sudah sekalian. Maka itu saudara, setan itu akan bekerja dalam hidup kita sesuai dengan hati kita. Orang yang hatinya condong ke uang dengan uang, walaupun itu pendeta, maaf, maka dia baca ayat apa saja pasti ketemunya duit. Iya, betul. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita. Hati kita condong kemana? Tahun 70-an akhir, 80-an awal itu ada hamba Tuhan hebat. Dia sudah meninggal, maaf, saudara pun nggak kenapa saya sebut namanya Petrus Bur. Orang hebat. Sudah. Tahun itu dia di mana saja saya ikut, saya belajar. Ya, dia orang hebat. Itu pertama kali saya melihat ada hamba Tuhan khotbah, ya. Terus dia bawa tim. Nah, timnya itu selalu bawa alat rekam. Zaman itu mereknya Tascam. Itu satu alat itu hujan ya, Mas. Nanti kamu pergi. Nanti sebenarnya kamu tinggal ke dalam itu masuk. Oke ya. Wah, itu saya kagum sekali. Jadi ada alat buatan Jepang waktu mereknya Tascam. Itu satu kali cetak langsung kuat 8 kaset. Langsung. Jadi masternya satu, ya. Terus ya puji Tuhan tahun 84 saya punya alat itu. Wah, itu luar biasa. Ini hamba Tuhan, jadi begitu dia selesai khotbah, langsung yang hadir dapat gratis semuanya kaset. Kayaknya kan zaman ini orang hebat sekali. Tiba-tiba perubahan terjadi mengerikan. Dia ceraikan istrinya dan nggak tanggung-tanggung dia menikah sampai 3 kali. Jadi 4 dengan istri pertama. Dan dia bisa menemukan ayat firman bahwa aku nggak salah. Saya dan memang cara dia nafsirkan ngeri sekali. Dari situ saya belajar, ternyata hati kita itu condong kemana, dan setan bisa pakai untuk menemukan ayat-ayat yang luar biasa. 4 tahun yang lalu istrinya meninggal, ya saya peneliti Tante Evi, istri yang luar biasa. Anaknya 5, bagaimana
istri pendeta ini meyakinkan anak-anaknya untuk tetap mengampuni Bapak. Hebat sekali. Maka itu hati-hati dengan hidup kita. Hati kita condong kemana? Maka setan bisa hadir untuk ikut menafsirkan ayat yang bisa salah. Ngeri ya? Dan itu terjadi, maka itu terjadi banyak sekali doktrin-doktrin yang membingungkan kita. Gereja-gereja besar, kenapa bisa ini atau itu? Ya karena dulunya motivasinya ke arah mana. Dan mereka merasa tidak salah karena mereka menemukan ayat-ayat yang mendukung arah hati mereka. Nah, dari sini kita belajar hati-hati dalam membaca firman, biar minta hati yang murni kepada Tuhan. Amin. Untuk kita jaga hati kita dari ketidakmurnian itu. Nah, oke, kita lanjut. Ada seorang utusan iblis yang diutus oleh Tuhan. Jadi Raja Saul, akhirnya setan yang datang. Walaupun ada kalimat yang dari Tuhan asalnya, itu karena condongnya Saul memang sudah ke perdukunan. Ya udah sekalian aja Tuhan bilang begitu. Nah, kenapa putra? Ada masalah? Maka itu hati-hati dengan hidup kita. Ayat 8, masih 2 Korintus 12. Nicole, kamu di mana? Basal, masuk sini. Masuk. Gak usah malu kamu. Iya. Oke. Udah, ayat 8, 1, 2, 3. Tentang hal itu Paulus doa. Dia ayo, 3 kali aku berseru. Bayangkan, kira-kira sudah cukup banyak nggak dia doa sampai 3 kali ini? Banyak. Tapi apa jawab? Terus baca. Ulang-ulang. Ayat 8. 1, 2, 3. Kurang apa? 3 kali dia berdoa supaya utusan iblis itu mundur. Terus ayat 9. Jawab Tuhan, damai, cukuplah kasih karuniamu bagimu terus. Nah, ini yang kita baca. Justru dalam kelemahanlah. Ayo, siapa yang nyata kuasa Kristus. Rizky, aku mana? Ben baca nanti SI-nya. Mana? SI-nya, bacakan. Untuk tesinya, tetapi Tuhan menjawab, kebaikan hatiku sudah cukup bagimu. Wow, kebaikan hatiku sudah cukup bagimu, terus? Karena kuasaku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah. Jadi, jauh lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Ya. Terus? Saya supaya semakin terasa kuasa Kristus melindungi saya. Amin. Nah, bagi yang ikut ibadah kemarin, Rizkia ini yang saya ceritakan. Kenapa? Alexander. Oh, Alexander. Ya wes. Punya protes. Dan tanggal 5 Maret 2005. Ya. Waktu itu Alexander masih usia 6 bulan dalam kandungan mamanya. Itu jadi 20 tahun yang lalu. Dan dia jadi polisi. Oke, yang ingin tahu, ulangi lagi, cari renung apa kota yang kemarin. Kalau kita membaca ayat ini, jadi lebih enak dalam situasi apa? Pasrah saja. Tidak ada kekuatan lain dalam hidup kita kecuali kekuatan itu. Saudara, inilah perbedaannya. Kalau kita menang dalam Kristus, justru waktu kita tidak berdaya. Dunia kekuatan kemenangannya karena potensi hidupnya, karena fasilitas hidupnya, karena kapasitas hidupnya. Dunia alami kemenangan seperti ini. Nah, hari ini kita merenungkan. Nah, waktu kita tidak berdaya, ini hukum
hukum internasional. Ya, saudara jangan cari ayatnya kalau saya katakan ini. Ini hukum internasional. Dalam pertandingan apa saja. Ya, petinju contohnya. Kalau lawannya sudah tak berdaya, hukum internasional akan mengizinkan nggak orang ini terus menghancurinya nggak berdaya? Itu hukum internasional. Ya. Nah, rupanya setan pakai ini juga. Dia ngerti hukum internasional. Justru waktu dia melihat kita nggak berdaya, itu malah mundur. Lagi sekali jangan cari ayatnya. Jadi ternyata setan sopan juga. Dalam tanda kutip ya, lagi sekali lihat. Ini luar biasa. Maka itu saudara, tidak ada satu hal apapun yang kita bisa sombongkan dalam hidup kita. Apa yang kita bisa sombong? Apa saja, kekuatan, kedudukan, kekayaan, posisi, apa saja, hanya mengandalkan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang sempat mengikuti yang pertemuan Mighty Woman ya hari Selasa yang lalu. Nah, ternyata banyak yang diskusi. Kita lihat Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Di mana letak kemenangan kita? Baca Keluaran 14 ayat 14. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan menjadi. Tuhan Yahweh akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Kita lihat kalimat ini, kalau kita tidak mengerti latar belakangnya ketika Papa berfirman, menunjukkan situasi atau posisi bagaimana buat kita yang menerima firman ini. Tuhan yang berperang ganti kamu, kamu diam saja. Itu menunjukkan sikap yang bagaimana? Tunduk, bukan sudah tidak ada kekuatan. Ayo, pikir. Apa? Siapa yang ngomong pikir? Sudah tidak ada kekuatan lagi. Karena nggak ada kekuatan lagi. Bukan. Kita ambil yang negatif. Kalah. Bukan. Enaknya sendiri. Terpojok. Apa? Enaknya sendiri. Hampir betul. Enaknya sendiri. Lihat orang Papua malas. Betul enggak? Sebetulnya konotasinya negatif. Loh kok enak sekali kan? Betul? Pasrahnya maaf, pasrah bodoh-bodoh ini. Betul enggak? Tapi lihat situasinya. Jadi selesai itu malam itu, yang diskusi telepon saya hebat juga. Ya sampai ada yang bilang ini seorang pendeta. Dia sekolah sudah 20 tahun dia belajar teologi hebat juga. Dia kan baru ngerti hari ini. Ternyata konotasinya bukan negatif. Karena situasinya. Nah, kita harus melihat itu situasi. Apa itu situasinya? Terpojok. Betul? Mereka jalan kaki. Kira-kira ada 4 jutaan orang itu. Mereka terpojok. Sekuat-kuatnya mereka lari, di belakang mereka tentara kerajaan Mesir dengan berkuda. Ya, kalau mereka nekat lari, satu-satunya larinya adalah masuk ke laut itu. Karena kalau mereka ke kanan atau ke kiri, ketemu apa? Padang gurun. Nggak ada tempat untuk bersembunyi. Dan rombongan yang dibawa Musa nggak laki-laki saja. Ada orang-orang tua, ada ibu hamil, ada bayi, ada anak-anak, ada pasti orang sakit. Bayang, kenapa? Oke, lihat ini.
Karena situasinya. Jadi apa yang baru kita baca di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 tadi ini ya. Justru waktu kita lemah kuasa Tuhannya. Nah, kalau kita tetap ngotot, maka satu-satunya jalan untuk mereka selamat ya ke atas. Betul nggak? Betul nggak? Ya ke atas. Terus mau naik apa? Karena ke depan laut, kiri kanan padang gurun, di belakang tentara Firaun. Betul tidak? Nah, dalam situasi yang terpojok seperti itu, percaya Tuhan tahun 74 itu pertama kali saya melihat berjumpa langsung dengan Bapak Yusuf Romi tahun 74. Waktu itu dia baru keluar dari penjara Kalisosok di Surabaya. Bebas dia. Karena pemerintah pun tidak bisa menghukum dia lagi. Berapa kali dalam pengadilan tidak terbukti kalau dia salah. Ya, Yusuf Romi itu tokoh Islam yang hebat tahun ini. Jadi penjara saya nggak beberapa tahun. 74 itu dia bebas. Wah, dia keliling kemana-mana bersaksi, menceritakan hebatnya Tuhan. Wah, di tempat Indonesia. Nah, di situ saya pertama kali dengar kalimat yang betul-betul luar biasa. Saudara, jadi saya waktu di penjara saya mengalami neraka. Saya nggak bisa ceritakan siksaan yang saya alami. Ngeri sekali, saudara. Dan macam-macam lagi. Kalau kita pernah lihat bagaimana orang disiksa kuku, dicabutin ini, pokoknya mengalami macam-macam. Nah, terus dia bisa berkata begini, ternyata saya bisa membuktikan kalau toh saya harus masuk neraka, asal bersama Yesus itu jadi surga. Wah, dia ngomongnya, betul dia mengalami neraka loh. Karena seperti itu nggak bela dia. Terus yang kedua, ketika dalam posisi yang tidak tahu, masih ingat dia pernah saksi hari itu kehabisan odol, nggak boleh ada orang yang mengunjungi dia. Dia cuma berdoa, saya nggak minta macam-macam, saya perlu odol pasta gigi itu. Besoknya bisa ada temannya yang satu sel dikirimi begitu banyak pasta gigi itu. Enggak, itu dia. Nah, kalimat yang kedua yang saya nggak akan lupa, dia ngomong begini. Jadi saudara, ketika kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Itu kalimat itu keempat saya dengar. Artinya istilah angkat tangan, turun tangan, mana yang tanda menyerah? Angkat tangan. Maka itu jangan sering angkat tangan, jangan sering turun tangan, karena itu tanda kita bisa berbuat sesuatu. Biar Tuhan yang turun tangan, kita lebih baik. Jadi Keluaran 14 ayat 14 ini akan terjadi ketika kita nggak tahu mesti bagaimana. Kiri, kanan, muka, belakang sudah buntu semua. Satu-satunya cara cuma ke atas, nggak ada jalan lain. Nah, di situ Tuhan bekerja. Ya. Nah, kemudian ada di tulisan ini, coba saya mau nggak bentar. Ya, bentar ya, maaf. Ini orang yang nulis itu, bentar, ada di sini atau di HP saya yang saya pakai untuk Zoom. Coba ya sebentar. Maaf. Oh, ada di situ. Oh, enggak bisa. Ternyata ada di loh. Maaf, saya pakai untuk Facebooknya. Tidak bisa baca tulisan orang ini. Jadi sampai di sini, saudara menemukan hal apa? Ayo, saudara menemukan hal apa? Lebih baik menyerah. Ya. Maka itu kalau ada orang, ini karena istilah dunia ini, ya kamu lemah kalau kamu begitu. Kalau ada orang berkata seperti itu, logikanya orang itu kalah. Betul nggak? Dunia kan berkata, kamu lemah, kamu nggak bisa apa-apa. Justru di situ kita melihat Tuhan itu dahsyat. Dalam ketidakberdayaan kita, maka Tuhan akan nyatakan dirinya dengan cara yang luar biasa. Itu
dahsyat sekali. Saya tadi malam kita belajar, coba lihat berapa terjemahannya. Yang Efesus 3 ayat 20 itu, ternyata kalau kita sadar berapa besar kapasitas hidup kita, justru kita nggak bisa melihat kebesaran kapasitas Tuhan. Tapi kalau kita menyadari betapa kecilnya kapasitas hidupmu, terus di situ kita melihat hebatnya kapasitas Tuhan. Coba baca Efesus 3 ayat 20. Yang TSI ya kemarin ini ya, kapasitas Tuhan. Ayo, Rizky, Alexander bacakan yang TSI-nya. Efesus 3 20. Coba, dengar ya. Udah. Efesus 3 ayat 20 terjemahan TSI. Aku percaya bahwa Engkau, ya Allah, mampu melakukan jauh lebih besar. Mampu melakukan jauh ya, lebih besar terus daripada yang dapat kami minta atau pikirkan. ya. Sebab kuasa-Mu yang luar biasa bekerja dalam hidup kami masing-masing. Oh ya, kapasitas dari mana Bapak Manen? Coba BIS ya. Dengan kuasa Tuhan yang giat bekerja di dalam diri kita, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Oh enggak ya, cuma apa ya? Ada yang nanya kemarin AYT, coba AYT-nya ada di kemarin itu. Kalau Phil ingat nggak terjemahan apa? Coba bacakan. AYT, bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih melimpah daripada semua yang kita minta atau pikirkan sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada ya? Apa kemarin? Apanya ya? Coba apanya ya? Semuanya bagus kemarin itu kita lihat. Apa itu? Ada apanya? Ada. Ya. FIH. Segala kemuliaan bagi Tuhan dengan kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan, sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Ini ya kemarin itu. Terjemahan apa ya? Apa? Oh, bukan terjemahan lama itu yang syafaat. Oh bukan, itu yang Ibrani. Terjemahan apa ya kemarin ya? Ini enggak. Terus kita lupa semua. Ini enggak. Ada kata melebihi kapasitas kita dulu ya. Ingat yang kemarin. Kemarin itu berani itu yang pegang. Kemarin saya. Oh ya. Ada ini lah. Ada kalimat yang terakhir itu melebihi kapasitas, melampaui kapasitas kita. Oke, nanti dicari. Nah, inilah Bapak kita. Kalau dia bekerja dengan caranya itu sangat luar biasa. Jadi kita bersyukur kalau kita sering merasa terpojok, kita sering merasa tidak berdaya, kita sering merasa nggak mampu. Tapi secara umum, buat laki-laki, buat pria, untuk mengakui kelemahan dan kekurangannya itu bagaimana? Nggak apa-apa, ya siap karena nggak bisa. Coba jawab. Bagi pria, bagi laki-laki, dalam posisi harus mengakui kelemahan kekurangannya, itu mudah atau susah? Susah. Nah itulah kesombongan. Ayo hari ini kita merubah konsep kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 10. Aneh, Paulus bisa ngomong seperti ini. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku Kesesakan 2, kesukaran 3, penganiayaan 4. Apa? Kesesakan. Oh, tadi ada 2. Siksaan. Ini kesesakan. Terus? Oleh karena Kristus. Nah ini loh. Sebab. Nah, aneh. Sebab jika aku lemah,
Di situ aku kuat. Dari mana hukumnya? Lemah ya lemah. Nyata waktu kita lemah dari kekuatan Tuhan. TSI-nya, Alexander lupa aja. Ayat 10. Oleh karena itu, sebagai utusan Kristus, saya sudah belajar merasa senang ketika mengalami kelemahan, 1. penghinaan, 2. kesusahan, penganiayaan, 4. maupun kesengsaraan. 5. Terus. Sebab justru di saat lemahlah, saya benar-benar mendapat kekuatan. Wow. Sebab justru dalam keadaan lemahlah saya mendapat kekuatan. Soalnya kita mikir begini. Tuhan menghargai, Tuhan mengakui bahwa kalau kita sebagai pria, wah itu bisa kuat betul. Bisa toh? Ya terlatih. Ya, misalnya latihan fisik. Ya, kalau ada orang melatih fisiknya dari ngangkat 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, bisa nggak dia kuat secara fisik? Bisa. Terus ada orang bisa melatih mentalnya. Wah, sudah mengalami gocoan, mengalami hinaan, mengalami tekanan, mengalami apa saja. Bisa nggak orang itu kuat secara mental? Bisa. Karena itu dilatih. Tapi justru di sini kita belajar. Antara kekuatan Tuhan, coba baca lagi Alex kalimat terakhirnya TSI-nya. Maka itu aku berkata apa tadi? TSI, ya kalimat terakhir aja. Apa sebab? Sebab justru di saat lemahlah saya benar-benar mendapat kekuatan. Nah, saya mau tanya ini, dengarkan. Sehebat-hebatnya seorang manusia melatih fisiknya, melatih mentalnya, dan pasti dia kuat. Tapi yang kita mau tanya, sekuat-kuatnya orang kuat itu, dengar ya, sekuat-kuatnya orang kuat itu, usia mempengaruhi. Artinya kemampuannya akan berkurang. Itu sudah alami. Nah, kalau kekuatan Tuhan akan berkurang tidak? Tidak. Ini bedanya. Jadi saya ulangi lagi, yang mau sombong silakan. Tunggu aja dia tua. Jadi kalimat ini artinya silakan sombong. Tunggu aja dia tua. Artinya akan tiba waktunya. Betul? Maka itu kalau ketemu orang sombong, senyum saja. Namanya manusia loh. Seekor virus. Ya kan ekor namanya binatang terus. Seekor virus. Kamu aja virus COVID-19. Betul? Virus apa saja, seekor virus masuk. Orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang apa? Bisa menang? Nggak bisa. Tahu betul. Nah, itulah manusia. Maka itu saudara, kalau kita mendengar kata menang, jauhkan dari kekuatan otot-otot kita, jauhkan dari semua kekayaan kita, jauhkan dari semua posisi kedudukan kita, jauhkan koneksi kita, jauhkan semuanya. Ayo kita percaya apa yang Tuhan katakan ini. Justru waktu aku tidak berdaya, di situ kekuatan Tuhan nyata. Ini yang kita perlu lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Untuk apa saja, ya untuk apa saja, andalkan kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan uang, bukan kekuatan apa. Izinkan saya ngomong kalimat ini. Ada orang yang sudah terbiasa, dengar ya, terbiasa hidup, saya bilang gak punya waktu, pas-pasan terus.
dengan orang yang terbiasa dengan uang yang melimpah. Waktu kesulitan terjadi, yang bertahan yang mana? Yang bertahan yang mana? Kenapa yang pas-pasan bisa bertahan? Ya sudah. Betul betul tidak? Ya sudah. Jadi kalau mau pas-pasan sentuh saja nggak mati kok. Siap ya? Lo serius lo, betul tidak? Kenapa? Oh sudah biasa kok. Sudah biasa. Serius. Ini faktanya. Jadi kalau saudara saya terlatih dengan hidup pas-pasan, itu anugerah yang luar biasa. Amin. Tuhan berdengar amin kamu. Iya, pas saja, nggak usah tahu. Serius saudara. Nah sebetulnya dengan hidup seperti ini, banyak itu teman-teman saya orang-orang kaya itu mau belajar, tapi susah buat mereka. Kemudian maaf ini, saya belum bisa hidup kayak Oden, semuanya pas. Bayangkan kalau itu, nah, kan orang sering berkata, ya Oden enak, nggak punya anak. Justru orang bilang, justru anak lebih banyak pada anakmu. Sini parah. Inilah contoh yang kita harus lakukan dalam hidup. Maka itu nggak salah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 berkata, orang yang ingin kaya pasti jatuh dalam bermasalah. Coba baca itu. Kaya tidak apa-apa, ingin kaya yang bahaya. Coba bacakan 1 Korintus 6 mulai ayat 9. Ya, 1 Korintus 6 mulai 9. Nah, jadi yang sudah ancang-ancang tahun 2025 harus kaya karena saya capek miskin. Hati-hati. 1 Korintus 6 mulai ayat 9. Ayo baca 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan 1 Timotius 6. Oh maaf, saya kira 1 Timotius 6. Oh apa ini? 1 Timotius 6 ayat 9. Bisa dengar saya? Iya. Salah dengar. Pertama. Itu ada saksinya. Yang pertama saya dia benar Pak. Maaf. Lah, iya dia bilang ya. Bilang salah dengar. 1 Timotius 6. Ya, saya sih ngomong semua itu sebenarnya. Ya, ayo baca. Ayat 9. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Mereka yang ingin kaya jatuh. Ya, saudara perhatikan. Itu bagus. Apa bedanya jatuh dan terjatuh? Nah, ini hebat sekali terjemahannya. Bukan jatuh, tapi terjatuh. Ini luar biasa. Kalau jatuh itu nggak sengaja, tapi terjatuh itu mencelakakan diri sendiri. Orang yang ingin kaya, 1 terjatuh dalam cobaan, 2 jerat, 3 nafsu, berbagai-bagai apa? Nafsu yang hampa, 4 mencelakakan, yang mencelakakan, 5 menenggelamkan orang dalam perempuan. Coba TSI-nya apa dan kebinasaan. Lengkap sudah. Itu betul-betul ngeri. TSI-nya ya. Orang-orang yang ingin Ya. Terjemahan TSI, orang-orang yang ingin kaya seringkali jatuh ketika mengalami pencobaan. Seringkali jatuh ketika mengalami pencobaan. Ya, terus Mereka terjebak dalam jerat iblis ketika mereka tanpa menyadari bahwanya mengikuti hawa nafsu yang bodoh dan merugikan.
Akibatnya mereka tiba-tiba tertimpa kerugian besar sampai binasa. Kerugian besar Sampai binasa. Sampai binasa. Nah, terjemahan baru kata menenggelamkan. Tahun awal 80-an, saudara, Roh Kudus yang beri saya ilustrasi ini. Karena saya dimarahi oleh banyak orang-orang kaya. Memang saudara tahu cara saya ngajar tentang uang, saya keras. Nah, jadi di beberapa tempat ternyata ada orang-orang kaya yang punya perasaan yang sama. Saya sampai merasa salah. Jadi ketika saya ngomong soal kekayaan ini, hati-hati. Pendapat banyak di antara mereka di beberapa tempat. Dengarkan, wajar nggak mereka ngomong gini? Kok dia sombong sekali? Seperti kok dia hidup nggak butuh duit saja. Wajar nggak orang kaya tersinggung karena saya ngomong gitu? Wajar. Wah, saya bingung pun jawab apa itu. Ini memang saya sudah terbiasa nggak punya duit, jadi saya nggak bisa jawab juga. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan ayat. Ayo, renung. Sejak itu nggak ada lagi yang protes. Kapal itu tidak akan jadi kapal kalau nggak ada air. Betul tidak? Kalau kapal berfungsi jadi kapal tapi nggak ada air, itu namanya kapal-kapalan. Dan yang ada di mana biasa apa? Air. Oke, kau saya ngerti itu. Oke. Tapi, nah ini loh. Kalau kapal itu manusia dan air itu uang, maka ini hukumnya. Sejak itu dia nggak ada yang protes lagi. Tidak akan ada kapal bodoh membiarkan air masuk ke dirinya. Jadi apa? Kapal selam. Tenggelam. Kapal selam masih enak. Bisa benerin kapal ini Arab, bukan tenggelam. Bukan kapal selam lah. Beda. Kapal selam pun tidak akan mengizinkan air masuk ke dalamnya. Sejak itu orang-orang kaya itu diam. Betul juga. Jadi uang biar ada di luar hidup kita. Masih ingat berapa kali saya bicara? Waktu itu saya ngomong keras dengan Cik Mary waktu itu ya. Dia bingung. Ini apa-apaan? Pelayanan model begini. Uang kas nol terus gak ada gimana? Saya jelasin dengan Cik Mary. Uang akan jadi hamba yang hebat kalau kita simpan di dompet dan di rekening bank. Tapi uang akan jadi bos yang jahat kalau pindah ke hati saudara. Setuju? Setuju. Cara banyak. Uang selama di dompet dia aman. Tapi begitu pindah ke hati, pasal dibuka. Kenapa saya selamat dari? Tidak apa-apa biar enggak. Serius. Maka itu jangan izinkan uang masuk ke hidup kita. Walaupun kita hidup itu jelas. Selama uang masih di luar aman. Wah, saya bersyukur dapat nikmat itu. Akhirnya orang-orang kayak itu diam. Sampai hari ini nggak ada yang protes. Dan itu luar biasa. Biar uang ada di luar kita. Keren ya? Nah itu menenggelamkan orang. Ayat 10-nya. Ayat 10, 1 Timotius 6. Ayo, ya, baca 1, 2, 3. Cinta uang itu akarnya segala kejahatan. Saya sering berkata kepada orang-orang kaya, anak-anak itu pasti baik biasanya, tapi mantu-mantu belum tentu. Coba pernah jadi orang kaya, betul nggak kalimat ini? Betul nggak? Anak-anak baik Sudah menunjukkan sesama bayangkan. bayangkan saja. Maka itu tidak sedikit orang-orang kaya belum meninggal tersiksa hidupnya karena tadinya anak-anak sebelum menikah baik-baik itu menikah, nah mantu-mantu, dan itu terjadi dan itu mengerikan sekali. Maka itu orang
yang mewariskan iman ke anak-anaknya bukan harta benda pasti aman. Amin. Hebat sekali. Ulangi lagi ayat 10. 1, 2, 3. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Terus Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. memburu, kata itu bagus, bukan mengejar. Apa bedanya memburu dan mengejar? Kejar Ayo, target. Memburu itu mematikan mangsa. Nah, justru siapa yang memburu uang dia akan jadi mangsa uang itu. Boleh sekali. Oleh memburu uanglah, terus beberapa orang telah menyimpang dari iman. Habis? Dan menjadi apa? Menyiksa dirinya. Menyiksa dirinya dengan berbagai macam. Kok bisa? Firman. Tidak ada siapapun di dunia yang pernah bicara bahwa dengan memburu uang orang itu akan diburu. Nah, satu-satunya buku yang menulis ini cuma Alkitab, tidak ada buku. Habis sudah. Nah, cara TSI-nya, bacakan. Karena cinta akan uang adalah penyebab utama dari segala kejahatan. Oh, penyebab utama dari segala kejahatan. Banyak orang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus demi mengejar harta duniawi. Pada akhirnya yang mereka dapatkan hanya sakit hati yang pedih dan penderitaan yang berat. Sakit hati dan Penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat. Karena tidak ada orang yang berani dan bisa berkata kalimat seperti ini kalau dia nggak benci uang. Dan tanya Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan yang berat. Ingatkan diri kita dan ingatkan siapa saja. Hidup pasti butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Ingatkan. Maka hanya Tuhan sekarang. Oke, para pria, masih ingat Mazmur 128? Ya, suami itu seperti penopang, istri itu pohon anggur. Kenapa Tuhan memberikan ilustrasi seperti itu? Yang belum tahu nanti baca di rumah Mazmur 128. Ternyata tidak ada pohon anggur hidup tanpa penopang. Ya. Kalau mangga kemudian beda. Nah, suami dengan saya dapat ayat itu jauh sebelum saya menikah. Dan bersyukur Tuhan bisa istri yang luar biasa. Kalau ada suami bisa membuat tenang hati istrinya, karena istri melihat suami uangnya banyak. Maka itu suami yang gagal. Kenapa? Uang akan ada terus tidak? Ya. Sudah. Sekarang kalau suami itu uangnya banyak, maka istrinya ayam, tenang, gak ribut. Satu hari jadi malapetaka. Ini contoh, ini sudah ramai di sosial media. Salah satu kasus Pertamina. Ya saya sebut nama karena ini sudah ramai. Saya nggak tahu siapa orang ini. Ya gara-gara istrinya, mantan istri, yang namanya Dharma. Memang dia orang itu. Nah suatu hari istrinya langsung diusir, diceraikan. Tiba-tiba saja. Kaget. Ya, padahal orang ini dijual besar sebenarnya di rumah. Hari ini saya masih tunggu beritanya lagi karena saya ikut penasaran juga. Dalam keadaan dia terpuruk, dia lagi merenungkan nasibnya, minum kopi bukan di sebuah kafe, di warung kopi. Tiba-tiba ada orang nyapa dia. Nah ternyata orang ini wartawan. Namanya Raka. Saya bisa hafal betul, saya mengikuti betul karena seru ini. Nah, terus Raka mengenalkan diri pada mantan istrinya Dharma ini begini. Oh ya, kalau gitu, ayo kita buat penyelidikan. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Akhirnya istri ini bisa melamar menjadi karyawan di salah satu perusahaan mantan suami dan diterima.
Dan hebatnya lagi diterima di bagian gudang, dengan istilah gudang itu. Nah ternyata di gudang itu dia menemukan data penyelewengan. Wow, Raka sebagai wartawan, dapat income banyak ini karena beritanya terus, makin berkuasa. Akhirnya segera ketangkap dan diadili. Nah, ketika dalam pengadilan itu istri mantan di sini datang. Wah, di situ seru sekali. Wajah istrinya menunjukkan kemenangan karena Dharma mengalami kehancuran. Kebongkar semua perbuatan. Cerita berlanjut. Ternyata mantan istri ini dikejar, diancam oleh 3 orang, bahkan ada satu yang sempat masuk ke rumahnya, ngacak-ngacak semua filenya. Nah, ini yang tadi malam saya beritanya, nah Raka pun sedang kena ancaman. Nah, bagaimana sebelum malam ini ada berita apa? Saya mendengar ini. Gara-gara uang. Gara-gara uang. Maka itu para suami, ada di antara kita dan istri kita selalu ribut ketika kita nggak ada uang. Jangan saudara, bagaimana cara aku jadi kaya? Salah. Tapi tingkatkan hidupmu dengan takut akan Tuhan. Sehingga istri melihat Tuhan di hidup suami. Ini dia pertanyaan penting. Antara uang dengan Tuhan ada 2 pertanyaan. 1, jaminan. 2, siapa yang kekal? Ngerti? Antara suami, antara uang dengan Tuhan, secara fakta jaminannya mana lebih kuat? Tuhan dong. Jaminan loh. Uang kok jaminan? Yang kedua, siapa yang bisa punah, bisa habis? Maka itu para istri ya, yang merasa tidak aman karena melihat suami sering tidak ada uang. Hari ini bukan saudara nambahin uang supaya istri aman, salah. Tapi tambahkan takut akan supaya istri melihat Tuhan di hidup kita daripada dia melihat uang di hidup kita. Tolong dicatat para suami, bagaimana kita bisa meyakinkan istri kita bukan karena deposito kita banyak. Maaf, ini akan gak enak, tapi ya cara semua. Suami yang depositonya banyak itu jauh lebih tidak aman rasanya daripada istri daripada yang nggak punya deposito. Jawab, iya atau tidak? Iya, oh nggak tahu, ya pura-pura aja tahu gitu loh. Fakta ini, karena akan terus banyak bangun masuk tuh nggak bangun buat apa ini, macam-macam lagi. Maka itu buatlah para istri merasa nyaman, aman, tenang. Karena dia tahu suaminya takut akan Tuhan. Itu rahasia Mazmur 128. Nanti baca sendiri. Atau mau baca, ini udah kita baca karena suara buka. Mazmur 128. Mulai ayat 1 sampai 6 pendek. Ini perikop pendek. Yaudah, ini bagian terakhir. Mazmur 128. Yang belum menikah belajar ini. Jadi salah satu persyaratan pria-pria yang belum menikah, salah satu persyaratan cari calon istri yang tidak mata duitan. Gimana lihat? Ya tahu dong gimana lihatnya, masih tahu. Dari awal sudah matre terus. Sudah. Judulnya apa? Berkat atas rumah tangga. 1, ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Terus ya, kita belum tahu siapa orang ini. Ayat 2, memakai hasil jerih pada tanganmu, Bahagialah engkau. keadaanmu dan baiklah keadaan. Belum tahu siapa orang ini. Ternyata itu yang memberitahu. Maka maka istrimu, saya stop dulu. Berarti ayat 1 dan 2 bicara tentang siapa? Suami.
Suami yang takut akan Tuhan, itu jaminannya. Istrinya seperti pohon anggur yang subur. Artinya istrinya aman. Bukan karena banyak duitnya sang suami. Anak-anak seperti konsentrum di mejamu. Itu obat. Konsentrum itu obat. Itu suami yang takut akan Tuhan. Terus ayat 3, ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang orang laki-laki yang takut akan Tuhan. akan Tuhan. Terus kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, memberkati Tuhan dari Sion, terus supaya engkau melihat supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem dan seumur hidupmu. Ayat 6, melihat kebahagiaan anak-anak dari anak-anakmu. Siapa itu? Cucu. Generasi ketiga masih kita lihat dan hidupnya luar biasa. Ini jaminan. Ayo hari ini kita melihat cara Tuhan bekerja luar biasa, supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat hidup, bukan karena kekayaan dia, tapi karena takut akan Tuhan. Amin. Percaya? Ini Tuhan kita, jaminan yang luar biasa. Amin. Ngomong kiri kanan, jadi pria yang takut akan Tuhan. Ya, woi, hebat sekalian di rumah kita. Amin, amin, haleluya. Oh boleh, ada yang mau tanya? Bentar. Pak guru kecil mau tanya. Tertarik sama konsep menyerah berserah gitu. Iya. Jadi kapan kita berserah? Apakah harus nunggu kayak tadi ya keadaan-keadaan yang sangat sulit itu baru kita berserah? Atau kalau kita memang mau berserah sejak dari awal, itu modelnya kayak apa? Kalau kita kan punya sesuatu yang kita mau kerjakan, Iya. kita terima sesuatu dari Tuhan. Nah, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Terus memang saya tahu bahwa tidak mungkin saya bisa kerjakan barang itu. Cuman apakah dari sisi saya itu tidak harus berusaha dong? Maksudnya kan Tuhan kasih kapasitas, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih sesuatu untuk saya bisa kerjakan untuk mengerjakan pekerjaan ini. Nah, sampai di titik mana sih gitu? Terus kita harus berserah nih sama Tuhan, atau kamu sombong nih, kamu mau pakai kekuatan sendiri. Oke, saya ngerti. Kembali ke kisah Israel keluar dari Mesir. Kan ayat itu toh, diam, aku berperang untuk kamu. Dari pertanyaan Henry muncul 3 hal yang berbeda. 1, kalau Tuhan yang menyuruh kita, dia pasti bertanggung jawab. Itu dulu. Ya. 2, Tuhan tidak menjamin kalau kita melakukan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan kehendak. Dan tadi dari awal kita belajar, jadilah kehendakmu. Nah, secara jujur, manusia apalagi laki-laki mudah menyerah atau tidak? Tidak. Nah, kalau yang kita kerjakan bukan karena kehendak Tuhan, dia nggak bisa bertanggung jawab. Kita harus selesaikan sendiri. Kembali ke yang pertama. Kalau dia yang menyuruh karena kehendaknya, dan dia tahu kapasitas kita, fasilitas kita nggak ada apa-apanya, di situ kita berserah dan dia yang kerja. Lalu yang ketiga, nggak ada jaminan. Kenapa? Nggak ada jaminan waktu. Loh, kalau Tuhan yang menyuruh, jaminan. Buktinya, Tuhan menyuruh Israel keluar dari Mesir. Ternyata menghadapi masalah, dijamin. Jadi semua yang Tuhan suruh atas kehendaknya pasti dia jamin. Saya sering memberi ilustrasi, ya apa istilahnya ya, orang-orang yang kan fast sales dari Jawa, ya ke Sumatera dinamil juga banyak. Apakah perusahaan utus dia itu, kamu pergi aja nggak dibawa uang transport, uang apa akomodasi, konsumsi, mungkin nggak ada yang mau. Nah, jadi ini kuncinya, Henry. Yang ketiga, setiap kali kita menghadapi keadaan sulit, kita harus ambil. Ini karena siapa? Ini kunci. Ya, jadi maksud saya itu kan beberapa orang tuh
saya sempat dengar gini, kalau ini benar dari Tuhan, maka jalanmu akan lancar saja. Belum tentu. Nah, Belum tentu. Ya, jadi persoalannya itu kita tahu Tuhan yang ya. Contoh, saya masih punya banyak kredit di bank, tapi bukan untuk saya. Semuanya karena untuk pelayan. Ya, ada beberapa orang yang protes. Ya, tunggu dulu. Uang itu ya sampai hari ini kau cukup, tapi nggak pernah kelihatan cash flow. Nah, Tuhan izinkan bank itu kan atas perintah Tuhan juga, asal bisa bayar, nggak apa, asal Tuhan cukup. Jadi saya nggak pernah kredit untuk diri saya sendiri. Wah, celaka sekali Tuhan. Saya bisa berkata cukup untuk diri sendiri. Ya. Jadi itu bisa dibantah ya. Maksudnya? Maksud gini, itu bukan dari Tuhan. Buktinya kamu ngalami ini, susah ini, susah itu, susah ini. Ya, Paulus tadi 3 kali dia berseru. Apa bukan dari Tuhan? Iya, gocap utusan iblis lagi. Jadi bantah aja ya. Bukan bantah, sungguh jalannya. Karena orang yang ngotot ngeyel susah diberitahu. Jelas? Itu kan. Pak Ido, ayo. Tanya lagi, Pak. Oh, tanya lagi apa? Jadi kan kami itu Pak, kategori yang lemah. Jadi dalam kehidupan kita itu kan lemah, ada berbagai banyak sekali itu Pak. Lemah dalam pikiran, lemah dalam ekonomi, lemah dalam fisik. Jadi kalau kita, contohnya kalau kita lemah dalam fisik, itu memang betul penyakit masuk. Nah ini dia menyangkut dalam kehidupan sehari-hari. Beda. Lemah di sini pada kekuatan kita. Ya, kalau lemah fisik karena pola hidup nggak sehat, ya jangan salahkan Tuhan. Ya. Kita harus merubah hidup kita. Salahkan salu saja. Oh, salahkan salu. Jelas ya beda. Kelemahan dan kebal beda.